Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa bekerja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pertanyaan mengapa bekerja, Pak Paul, itu menyentakkan kita untuk berpikir gitu ya. Kenapa ya sebenarnya saya itu bekerja gitu? Karena pada umumnya orang atau termasuk saya sendiri dulu, ya kalau sudah cukup umur, sudah selesai sekolah ya bekerja gitu Pak Paul. Tetapi apakah sebenarnya ada dasar-dasar yang lebih kuat dari itu gitu Pak Paul? Sebetulnya ada Pak Gunawan. Nah memang kadang-kadang kita ini nih dipengaruhi oleh konsep ya yang berkata bahwa bekerja adalah hukuman yang Tuhan jatuhkan atas manusia. Oleh karena kita ini pernah jatuh dalam dosa, kita ini kemudian mendapatkan hukuman dari Tuhan. Memang kan Tuhan pernah berkata bahwa dengan berpeluh ya, dengan susah payah kita akan harus nanti mengelola tanah dan sebagainya. Namun kita akan melihat bahwa sebetulnya bekerja itu bukanlah hukuman Tuhan ya. Yang memang Tuhan tambahkan sebagai hukuman adalah kesulitannya. Bahwa tanah ini menjadi tanah yang tidak lagi sempurna. Bumi ini menjadi bumi yang tidak lagi sempurna. Sehingga dalam ketidaksempurnaannya, maka bumi itu akan menjadi tempat yang lumayan susah untuk dikelola. Tidak seperti sebelumnya. Nah jadi kita akan mau melihat Pak Gunawan perspektif Alkitab terhadap bekerja itu sendiri. Ya, dalam hal ini Pak Paul, apakah yang firman Tuhan katakan tentang bekerja itu? Kalau Pak Paul katakan ini bukan hukuman ya, memang seringkali orang juga tidak terlalu jauh seperti itu, tetapi hanya dianggap sebagai kewajiban Pak Paul. Ya, mirip-mirip juga gitu. Tetapi apa ya sebenarnya yang firman Tuhan katakan? Alkitab dimulai dengan kisah penciptaan. Nah, sewaktu Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, sesungguhnya Tuhan tengah bekerja. Lalu kita tahu bahwa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu ada dari tidak ada atau apa, itu semua menuntut adanya usaha, adanya kerja. Jadi dengan kata lain, bekerja merupakan sesuatu yang secara hakiki sangat berkaitan dengan kodrat Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi oleh karena kita ini diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya, maka bekerja pun merupakan bagian dari kodrat manusiawi kita itu juga. Apa artinya bahwa bekerja itu merupakan bagian dari kodrat manusiawi itu apa? Seperti apa? Karena kita ini mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, karena Allah adalah Allah yang bekerja, waktu Dia menciptakan alam semesta ini, Dia bekerja menciptakannya, maka kita pun mewarisi sifat Allah yang hakiki itu. Yakni Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Allah juga adalah manusia yang secara hakiki akan dan mau dan harus bekerja. Memang kalau dilihat di dalam diri manusia kan semua itu punya keinginan untuk bekerja, kecuali dia punya kelainan cacat atau kelainan jiwa atau apa gitu Pak Paul. Tetapi pada umumnya kan orang memang punya harapan untuk bisa bekerja itu. Betul sekali. Nah dari sini maka kita bisa simpulkan memang bekerja adalah sebuah titipan dari Tuhan untuk kita. Itu sebabnya secara alamiah sesungguhnya semua manusia itu ingin bekerja. Atau seharusnya lah manusia itu ingin bekerja. Nanti kita akan lihat bahwa kalau ada yang tidak ingin bekerja, memang itu menunjukkan adanya masalah dalam dirinya. Tapi dalam manusia yang wajar atau yang normal, keinginan bekerja adalah sesuatu yang sangat hakiki, sangat melekat pada diri kemanusiaan kita. Tapi pada waktu zaman dahulu Pak Paul, itu kan bekerja itu seolah-olah hanya menjadi kewajiban kaum pria. Sedang yang wanita, walaupun sesama manusia kan, dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar rumah, tetapi di dalam rumah Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang kita harus membagi pekerjaan dalam dua jenis besar ya. Ada yang memang bekerja di luar rumah, ada yang bekerja di dalam rumah. Tapi dua-duanya adalah bekerja. Sebab ibu rumah tangga yang mengurus rumah, sudah tentu itu adalah sebuah pekerjaan pula. Kita dalam zaman sekarang kan tahu bahwa kalau kita tidak mau mengurus rumah tangga kita,
kita harus menghadirkan seseorang untuk mengurusnya, membersihkannya, dan sebagainya. Dan kita harus membayarnya. Jadi orang itu pun bekerja di dalam rumah. Jadi istri yang tidak bekerja di luar rumah, itu berarti dia bekerja di dalam rumah. Sehingga memungkinkan kita untuk bekerja di luar rumah. Jadi pengertian bekerja itu tidak harus selalu pekerjaan mengerjakan sesuatu profesi atau bagaimana seperti itu, Pak Paul. Jadi tetap di dalam rumah itu pun kita sebut bekerja gitu. Betul sekali, sebab bayangkan kalau ibu rumah tangga itu menolak untuk mengurus rumah tangganya, sehingga si suami yang juga harus berdiam di dalam rumah untuk mengurusnya. Nah, itu kan sudah tentu menutup kemungkinan dia untuk bekerja di luar. Jadi dengan kata lain, istri yang menjadi ibu rumah tangga juga turut bekerja, meskipun secara tidak langsung. Nah, kalau dikaitkan dengan penciptaan tadi, Pak Paul, ya, banyak orang berpikir Tuhan itu tidak kelihatan kerjanya, cuma ngomong hendaklah ada apa, lalu keluarlah apa yang dia katakan. Kan tidak kelihatan kerjanya, Pak Paul. Sedangkan pengertian bekerja kita itu ya melakukan sesuatu dengan berpeluh itu tadi, Pak Paul. Betul, sebab Tuhan memang bekerja di luar ranah alamnya atau sesuatu yang alamiah. Sebab Tuhan bekerja selalu di atas batas alam, maka pekerjaannya itu tidak dapat kita definisikan secara alamiah pula. Misalkan, waktu kita memohon kesembuhan dan atas kasih karunia-Nya Tuhan menyembuhkan kita. Nah, bukankah kita berkata bahwa Tuhan bekerja menyembuhkan kita? Nah, bagaimanakah Tuhan menyembuhkan kita? Itu yang tidak dapat kita lihat kasat mata. Tapi sekali lagi, itu disebabkan oleh karena Tuhan bekerja di luar atau di atas batas alamiah tersebut. Berarti sampai hari ini, seperti Tuhan Yesus katakan, Tuhan Allah itu tetap melakukan pekerjaan gitu, Pak Paul, untuk manusia dan untuk seluruh alam semesta ini. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebagai contoh yang mudah, kita tahu bahwa sebetulnya dunia atau alam atau bumi kita ini berdiri atau hidup di tengah-tengah alam semesta atau jagat raya yang tak terbatas. Dan di dalam jagat raya ini ada begitu banyak benda-benda luar angkasa, misalkan meteor-meteor. Dan kita tahu pula bahwa meteor-meteor ini sebetulnya berseliweran. Kalau meteor ini menghantam bumi, tidak akan terjadi sebuah guncangan dan ledakan yang sangat dahsyat. Nah, memang para ilmuwan memperkirakan bahwa itulah yang menjadi penyebab punahnya dinosaurus berjuta-juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, kita harus memang sekarang mengerti bahwa kenyataan kita ada, kenyataan kita bisa hidup dalam planet bumi ini. Itu bukanlah kebetulan, itu adalah penjagaan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menjaga, Tuhan bekerja melindungi bumi kita ini. Sehingga selama berjuta-juta tahun kita selalu terluput dari benturan dengan benda-benda ruang angkasa. Nah, ini adalah salah satu bukti ya, Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kepada kita perlindungan sehingga kita bisa tetap hidup sampai sekarang. Ya, selain terkait dengan penciptaan, Pak Paul, dasar Alkitab dia yang lainnya apa, Pak Paul, untuk bekerja? Perintah pertama Tuhan ternyata ya, Pak Gunawan, kepada manusia adalah perintah untuk bekerja. Nah, coba kita simak firman Tuhan yang tercantum di Kejadian 1:28. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Nah, bukankah kita tahu bahwa menaklukkan bumi dan segala isinya, berkuasa atas ikan dan burung di udara dan atas segala yang merayap, semua ini adalah bahasa yang melukiskan bekerja yang tidak pernah memang akan selesai. Jadi dari awal Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk bekerja, menggali serta mengelola isi bumi untuk kesejahteraan hidup. Kalau dikaitkan dengan perintah Tuhan, Pak Paul, setelah manusia jatuh di dalam dosa, apakah manusia masih tetap bisa melakukan perintah ini dengan baik gitu, Pak Paul? Saya kira manusia akan atau seharusnya lah terus berusaha untuk melakukan perintah Tuhan ini dengan baik, yaitu memenuhi bumi, menaklukkannya, berkuasa, tapi dalam pengertian memang bukan untuk mengeksploitasinya untuk kepentingan segelintir orang. Tuhan memberikan semua ini untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang.
Tapi karena kita adalah manusia berdosa, maka ada kalanya atau seringkali kita tidak begitu mempedulikan orang lain. Kita mencoba mengkonsumsi, mengambil, memetik sebanyak-banyaknya dan tidak memikirkan kesejahteraan orang-orang lain. Nah, Tuhan sekali lagi meminta kita bekerja, mengelola, menggali semua ini untuk kepentingan semua umat manusia, bukan segelintir manusia. Tapi karena dosa lah, maka akhirnya dunia kita ini atau bumi kita ini akhirnya terus hidup dalam kepincangan. Karena tidak cukup untuk semua. Sebetulnya seharusnya cukup untuk semua. Ya, kalau memenuhi bumi ini mungkin ini satu perintah Tuhan yang dilaksanakan dengan baik oleh manusia. Dan buktinya memang bumi dipenuhi oleh manusia, Pak Paul. Tetapi yang tadi Pak Paul katakan bukan mengeksploitasi bumi, melainkan mengelola bumi. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang tidak ringan bagi manusia sebenarnya. Betul sekali, karena unsur yang termaktub dalam mengelola adalah menggunakannya untuk kepentingan dan kebutuhan kita bersama. Tapi ya udah stop di situ. Benar-benar hanyalah menggunakannya untuk kepentingan dan kebutuhan bersama. Setelah itu ya bagaimana kita bisa memastikan bahwa sumber daya ini terus tersedia untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini yang seringkali gagal dilakukan oleh kita. Karena kita hanya memikirkan diri, maka kita tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain, apalagi generasi selanjutnya. Kalau manusia yang mengelola bumi dengan baik, sebenarnya kondisi bumi tidak seperti sekarang ini yang tambah lama tambah rusak. Tetapi ada sebagian orang yang berpikir, Pak Paul, kalau ini memang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, nah itu ya pasti semuanya akan tetap ada. Tidak mungkin sampai punah. Itu kan Tuhan bisa menciptakan sesuatu lagi yang baru gitu, Pak Paul. Tapi kita juga mesti memahami bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang buru-buru ya menciptakan sorga di bumi atau buru-buru menengahi sehingga seharusnya terjadi sesuatu sebagai konsekuensi perbuatan kita tidak terjadi karena ya dihalangi oleh Tuhan. Tidak selalu Tuhan berbuat hal seperti itu, Pak Gunawan. Ada kalanya Tuhan membiarkan konsekuensi menimpa kita supaya kita belajar dari perbuatan kita yang keliru itu. Nah, saya kira sebetulnya Tuhan sudah memberitahukan kepada kita ya sebegitu seringnya. Tapi memang kita luput ya memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya kita harus menuai ya konsekuensi perbuatan kita. Begitu banyaknya masalah yang timbul oleh karena kegagalan kita untuk mengelola bumi ini dengan baik. Ya Pak Paul, selain dua dasar Alkitab yang Pak Paul kutip dari kitab Kejadian, apakah ada bagian Alkitab yang lain yang juga memotivasi kita untuk bekerja, Pak Paul? Alkitab memuat cukup banyak nasihat, Pak Gunawan, yang berkenaan dengan hidup rajin. Seperti yang tertera misalnya ya di Amsal 15 ayat 19. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Nah, di Alkitab ada terdapat banyak firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Ya, sekali lagi ayat-ayat ini memperhatikan atau memperlihatkan bahwa Tuhan tidak menyukai kemalasan. Sebaliknya, Ia memberkati kerajinan. Nah, jadi akhirnya kita bisa simpulkan dari ketiga catatan ini bahwa bekerja merupakan kodrat manusiawi yang sesuai dengan sifat Allah sendiri. Tuhan pun memerintahkan manusia untuk bekerja dan memberi imbalan berkat kepada kita yang rajin bekerja. Ya, kenyataan bahwa manusia harus bekerja keras untuk mencari nafkah sebagai hukuman atas dosa tidaklah berarti bahwa bekerja itu sendiri merupakan hukuman Tuhan. Kesulitan mencari nafkah dan tantangan dari bumi merupakan bagian dari hukuman. Bekerja itu sendiri bukan. Ya, memang dengan tegas Paulus juga mengingatkan jemaat di Tesalonika itu bahwa kalau tidak kerja ya tidak usah makan gitu Pak Paul. Itu salah satu bukti bahwa memang bekerja itu menjadi suatu bagian atau tanggung jawab, bahkan merupakan suatu kebutuhan saya rasa bagi kehidupan manusia di bumi ini Pak Paul. Betul, jadi tidak benar kalau kita sebagai orang Kristen dengan menggunakan nama Tuhan berkata, oh tidak apa-apa, tidak usah bekerja, Tuhan nanti sediakan. Oh tidak, burung disediakan makanannya,
tapi burung tetap harus terbang mencari makanannya. Jadi sekali lagi prinsip yang harus kita ingat adalah Tuhan menyediakan, tapi manusia harus mencari makanan itu. Ya, Pak Paul, apa sebenarnya manfaat bekerja itu sendiri bagi kehidupan manusia? Sehingga kita kalau tahu manfaatnya, kita akan lebih bergairah untuk bekerja, Pak Paul. Ada beberapa, Pak Gunawan ya. Nah, ini saya akan kaitkan dengan kesehatan jiwa manusia. Nah, asupan gizi ya, seperti kita tahu, bukan saja berguna untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk memasok energi. Nah, setelah makan, bukan saja kebutuhan untuk hidup terpenuhi, energi kita pun diisi ulang sehingga menghasilkan kekuatan. Ya memang jadinya kita mesti memakai dan menghabiskan kekuatan atau energi yang tersedia. Sebab jikalau tidak, terjadilah ketidakseimbangan. Energi yang terkumpul dan tidak terpakai akan melahirkan masalah dalam berfungsi. Nah, coba sekarang kita lihat jadinya kaitan antara bekerja dan kesehatan jiwa dengan menggunakan bingkai pemikiran yang baru saja saya utarakan, Pak Gunawan. Ada beberapa. Yang pertama adalah bekerja ternyata merupakan cara terefektif untuk memakai energi yang tersedia agar tercipta keseimbangan, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang memiliki keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran energi. Dengan bekerja, tubuh dan otak menjadi letih, mengharuskan kita untuk beristirahat. Itu sebabnya bila kita bekerja, kita cepat tidur terlelap. Memang bekerja adalah salah satu cara untuk memakai energi itu. Tetapi kan banyak juga cara, misalnya berolahraga, misalnya beraktivitas yang lain yang tidak terkait dengan pekerjaan. Dan itu dijadikan untuk semacam jalan untuk menggunakan energinya. Bagaimana itu, Bapak? Betul sekali bahwa untuk menyeimbangkan tubuh sehingga energi yang tersimpan bisa terpakai dengan baik, sudah tentu memang tidak harus selalu lewat pekerjaan atau lewat bekerja. Kita dapat juga menghabiskannya lewat berolahraga. Itu sebabnya ya dapat kita juga tambahkan di sini, kalau pekerjaan kita tidak menuntut pengeluaran energi yang cukup karena kita banyak duduknya atau apa, itulah sebabnya baik untuk kita juga berolahraga agar dapat ya menghabiskan energi dengan lebih efektif. Namun ya kenapa kok tetap harus bekerja? Kenapa kok tidak hanya okelah cukup berolahraga kalau hanya untuk menghabiskan energi dan untuk mencapai keseimbangan? Nah, ternyata ada hal-hal lain yang memang penting sekali. Misalnya, bekerja menghasilkan imbalan, Pak Gunawan, baik yang bersifat moneter maupun psikologis. Nah, imbalan moneter mencukupkan kebutuhan jasmania, sedangkan imbalan psikologis memenuhi kebutuhan jiwani akan penghargaan. Jadi orang yang bekerja akan menerima imbalannya waktu dia menerima gaji. Dia tahu ini imbalan atas pekerjaannya. Dia menerima kenaikan gaji. Dia melihat ini sebagai juga imbalan atas prestasinya. Nah, ini adalah hal yang baik dan sehat untuk untuk kejiwaannya. Belum lagi, waktu dia menerima imbalan secara moneter, dia tahu ini akan dapat digunakan untuk keperluannya. Sehingga terciptalah juga jiwa yang relatif lebih tentram. Karena tahu dia akan cukup uang untuk bisa menghabiskannya untuk keperluan rumah tangga sampai sebulan ini. Jadi memang bekerja itu penting dan bukan hanya untuk tujuan menghabiskan energi. Tapi, nah sekarang kita lihat ada lagi tujuan kedua, yaitu untuk kita memperoleh imbalan-imbalan baik secara moneter maupun secara psikologis. Tapi kalau imbalan itu tidak memuaskan dia, Pak Paul, itu kan malah menimbulkan masalah psikologisnya dia. Juga kalau lingkungan kerjanya tidak nyaman buat dia gitu, Pak Paul. Tadi Pak Paul katakan dengan bekerja kita tidurnya bisa lebih enak. Ada orang dengan bekerja tidurnya malah tidak bisa enak, Pak Paul, karena banyak masalah yang harus dihadapi gitu. Nah itu bagaimana, Pak Paul? Nah kita nggak bisa memang menjamin ya, memastikan bahwa setiap kali kita bekerja kita akan menjumpai lingkungan pekerjaan yang nyaman dan menerima kita. Ya ada kalanya kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah sudah tentu sedapatnya kita hadapi. Namun pada titik tertentu kalau kita sadari ini udah di luar kemampuan kita,
dan telah memberikan tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga menghimpit jiwa kita dan menghalangi fungsi kita sehari-hari. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah tentu lebih baik kita bijaksana dan mengakui nggak bisa lagi dan lebih baik kita pindah kerja dan sebagainya. Jadi memang hidup tidak ideal, oleh karena itulah ada kalanya kita harus menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Ya, apakah ada hal lain yang memotivasi kita untuk bekerja gitu Pak Paul? Bekerja menimbulkan kepuasan Pak Gunawan, karena bekerja menumbuhkan rasa keberhasilan, menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Misalkan, ya kita ditugaskan untuk mengurus misalkan suatu event, suatu pesta atau konferensi atau apa, dan kita bekerja keras menyiapkannya dengan perancangan-perancangan yang matang sehingga terlaksanalah event tersebut dengan baik. Wah, kita melihat itu, hati kita puas. Apalagi kita mendapatkan penghargaan atau pujian dari sesama rekan, dari peserta, atau bahkan dari atasan kita. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang menjadi makanan jiwa kita. Jiwa kita itu tuh perlu asupan. Asupannya adalah ya pujian dan penghargaan atas prestasi kita. Nah, tidak bisa kita mengharapkan asupan pujian dari orang kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa, nggak menunjukkan prestasi apa-apa, ya nggak mungkin mendapatkan apa-apa. Jadi dengan kita bekerja, kita itu mempunyai sarana untuk mendapatkan asupan atau gizi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita. Memang di sini dibutuhkan kejelian kita untuk melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu ada hasilnya Pak Paul ya. Memang tidak semua itu bisa langsung terlihat itu. Kadang-kadang ada pekerjaan memang seperti insinyur bangunan yang bangga melihat bahwa ada bangunan yang didirikan di suatu tempat. Dan dia bilang itu hasil karya saya itu, atau membuat karya musik dan sebagainya. Tapi kan tidak semua pekerjaan itu bisa langsung kelihatan seperti itu Pak Paul ya. Kadang-kadang seorang guru itu mengajar anaknya ini kelihatannya tidak tambah baik, tambah rusak semua gitu. Dan itu membuat dia juga tidak ada hasilnya gitu Pak Paul. Betul, dalam hidup sekali lagi karena kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, ada kalanya ya kita tidak melihat hasilnya. Bahkan kadang kita melihat hasil yang berkebalikan, alias kegagalan. Kita telah berusaha sekuat tenaga, tapi kok hasilnya di luar dugaan. Justru kita merasakan, aduh saya gagal di sini. Tapi sekali lagi itu bagian dari hidup yang kita harus hadapi. Kegagalan seharusnya lah mencambuk kita untuk mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Yang lain apa Pak Paul untuk membuat kita itu lebih bergairah di dalam bekerja? Bekerja menstimulasi ya perkembangan diri. Sehingga lewat bekerja kita pun dapat mengaktualisasikan diri secara optimal. Seringkali gara-gara kita mengerjakan sesuatu, muncul ide mengerjakan yang lain. Gara-gara kita sedang melakukan sesuatu, timbul dorongan memperbaikinya, memperhalusnya, meningkatkan kualitasnya sehingga menyempurnakan produk yang telah kita buat atau kita lakukan itu. Jadi dengan kata lain, bekerja memang menstimulasi, merangsang perkembangan diri kita. Dan waktu kita melihat diri kita bertumbuh, kita pun senang. Namun lebih dari itu, diri atau jiwa yang terus bertumbuh yang dinamis menunjukkan memang adalah itu jiwa yang hidup, jiwa yang sehat. Bagaimana dengan hubungan kita terhadap sesama Pak Paul ya? Kan bekerja kita tidak bisa kerja sendirian, ini biasanya kita selalu berhubungan dengan orang lain Pak Paul. Apakah ini juga menolong kita, bekerja ini menolong kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain gitu Pak? Tepat sekali ya Pak Gunawan. Jadi karena kita bekerja, maka kita berkesempatan untuk berjumpa dan menghabiskan waktu dengan orang lain. Nah, waktu terjadi interaksi dengan sesama rekan dan orang-orang yang kita layani, sudah tentu ya, interaksi-interaksi ini mengasah kita, memberikan gizi dalam pertumbuhan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita. Kadang kita belajar dari mereka, kadang kita mendapatkan pemahaman yang baru dari mereka, kadang kita dihiburkan oleh mereka. Ya meskipun dalam dunia yang tidak sempurna, kadang kita pun dilukai oleh mereka, kadang kita pun dikecewakan oleh mereka. Tapi setidak-tidaknya semua ini, baik interaksi yang membangun atau kadang interaksi yang memang menjatuhkan, tetap adalah hal-hal yang membuat jiwa kita itu sehat atau hidup.
Ya, Pak Paul, kalau tadi di awal perbincangan kita itu Pak Paul sudah mendasari bahwa bekerja ini merupakan amanat dari Tuhan gitu ya. Jadi ini hakikat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah sekarang setelah kita itu bekerja, apa hubungannya antara pekerjaan yang kita lakukan dengan Tuhan yang kita imani gitu tuh Pak Paul? Dengan kita bekerja ya, dan kita memperoleh imbalannya, dan kebutuhan kita dicukupi, dan kita melihat diri kita berkembang, kita bisa memakai karunia yang Tuhan berikan, tidak bisa tidak pada akhirnya kita dibawa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita diingatkan Dialah yang telah memberi kita kesanggupan untuk bekerja, dan kita akhirnya bisa berkata, ini semua terjadi karena Engkau ya Tuhan. Ini bisa ada ya juga karena Engkau. Jadi dengan kata lain, bekerja ya memberi kepada kita wadah untuk mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan bekerja setelah kita menerima penghasilan itu kita juga bisa berikan persembahan lewat gereja atau lewat tempat-tempat yang lain sebagai tanda syukur kita gitu, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita bukan saja menerima, tapi kita berusaha ya sebagai ucapan syukur memberikan kembali kepada Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkannya. Ya Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang merangkumkan pembicaraan kita pada saat ini Pak Paul? Amsal 19 ayat 15 berkata, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Rajin bekerja ya adalah sebuah karakter yang diinginkan Tuhan. Sebaliknya, kemalasan adalah jalan pasti menuju kelaparan, baik kelaparan secara jasmania maupun rohania. Tuhan telah mendesain semuanya dengan sempurna, dan bekerja adalah bagian dari desain Tuhan yang baik itu. Maka marilah kita bekerja ya sedapatnya, lakukanlah sebaik-baiknya, sehingga lewat bekerja kita bisa menjadi manusia sebagaimana yang Tuhan juga inginkan. Ya, saya juga percaya bahwa bekerja ini merupakan bagian kita, bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri memasuki surga nanti, Pak Paul. Saya percaya sekali di surga kita tidak nganggur-ngangguran gitu, Pak Paul ya. Ya, saya percaya itu juga. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa bekerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.